Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 pengantar ilmu ekonomi. Di dalam podcast ini kami akan membahas tentang masalah kemiskinan. Selamat menonton. Selamat menonton. Enjoy. Oke semuanya, kali ini selamat datang di podcast kelompok 2. Podcast kali ini kita akan membahas nih suatu isu yang gak asing lagi di kuping kita, udah gak awam lagi di kuping kita, itu tentang isu kemiskinan di Indonesia. Nah, untuk membahas isu ini, saya ditemani dengan dua orang teman kelompok saya. Mungkin bisa perkenalkan dari kalian masing-masing. Halo, nama aku Nei. Nama gue Galang. Dan sebagai host. Nah, jadi pertama nih, kita sebelum masuk ke topik, kita ini dulu ya, kita mulai dulu sebuah masalah tentang kemiskinan. Nah, kita tahu nih, nah yang namanya kemiskinan tuh kenapa dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah habis diomongin gitu. Kalau menurut kalian berdua gimana itu? Kalau menurut gue sih kemiskinan itu nggak pernah selesai dibahas karena emang masalahnya belum selesai. Jadi walaupun secara data kelihatannya menurun, tapi di realitanya tuh masih banyak orang yang hidupnya tuh serba terbatas lah. Selain itu, kemiskinan ini sering banget dipersepsikan sebagai kesalahan individu. Padahal kalau kita lihat secara lebih luas, itu ada faktor selain sistem ekonomi, kebijakan, dan struktur sosial yang bikin orang susah keluar dari kondisi ini. Oke, aku juga setuju sih sama Galang karena kemiskinan itu kelihatannya isunya udah lama ya, tapi sampai sekarang tuh dampaknya masih kerasa banget, bahkan makin drastis gitu dampaknya. Kayak biaya hidup tuh naik, terus kebutuhan hidup manusia juga makin banyak, sedangkan pendapatan orang-orang tuh kebanyakan stagnan atau tetap di situ-situ aja. Jadi walaupun ekonomi itu bertumbuh, berkembang, tapi nggak semua orang, nggak semua kalangan ngerasain pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi nih ke topiknya, sebenarnya tuh definisi dari kemiskinan sendiri tuh apa hanya? Kalau dari ilmu ekonomi itu, kemiskinan itu definisikan sebagai kondisi ketika seseorang ini nggak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum lah. Jadi miskin itu bukan soal gaya hidup atau penampilan. Terus kebutuhan minimum ini juga mencakup makanan yang layak, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Jadi seseorang itu bisa aja kerja tiap hari, tapi tetap miskin gitu karena penghasilannya itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan dasar itu. Ini? Oke, jadi definisi ini penting banget ya buat dibahas karena orang masih banyak salah persepsi gitu. Jadi orang-orang masih banyak mikir kalau miskin tuh artinya kurang usaha gitu, atau orang itu tuh malas. Padahal sebenarnya dalam ekonomi itu sendiri yang dinilai itu kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dia gitu, bukan seberapa keras atau seberapa berusaha orang tersebut gitu sih. Di kemiskinan kan ada yang namanya ini nih, garis kemiskinan kan. Nah, kira-kira tuh garis kemiskinan apa gitu? Mungkin ya masih ada yang belum tahu, belum awam gitu dengan nama garis kemiskinan sendiri gitu. Oke, jadi kalau garis kemiskinan itu kan batas minimum seseorang, pengeluaran seseorang yang nentuin kalau orang itu udah hidup dengan layak gitu. Nah, kalau misalnya orang tersebut pengeluarannya masih di bawah batas tersebut, di bawah garis tersebut, jadi masih dikategorikan miskin kalau secara statistik gitu. Nah, tapi yang menarik tuh ini tuh nunjukin kalau orang yang punya pekerjaan, even pekerjaan tetap pun itu masih bisa termasuk ke dalam kategori miskin gitu karena upahnya nggak sebanding sama pekerjaannya atau sama usaha yang udah dia keluarkan gitu. Sebanding ya? Iya, harusnya kayak gitu ya. Dan ini tuh juga sering banget bikin orang kaget gitu. Karena di lapangan banyak orang yang kerjanya penuh waktu, bahkan lembur nih, tapi penghasilan tuh tetap nggak cukup. Akhirnya hidup mereka tuh cuma bertahan dari bulan ke bulan tanpa tabungan dan tanpa rasa aman secara ekonomi. Tapi kalau misalkan kita tarik nih dari data, kan kadang kita melihat data tuh persentase angka kemiskinan di Indonesia. Nah, kalau menurut kalian tuh gimana tuh? Apakah data itu baik atau buruk? Sebenarnya sih kalau lihat dari statistik ya, angka kemiskinan di Indonesia tuh beberapa tahun terakhir ini cukup menurun ya. Cuman penurunannya tuh nggak stabil. Kayak misalnya di waktu COVID, waktu pandemi itu kemiskinannya justru meningkat karena banyak banget orang yang di PHK kan, banyak yang diberhentikan. Jadi mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan juga gitu. Kalau setelah pandemi ini kondisi ini mulai membaik gitu. Bahkan di Maret 2025 kemarin
itu jumlah penduduk miskin itu tercatat sekitar 23,85 juta orang atau sekitar 8,47% dari total penduduk. Walaupun itu angka terendah, tapi tetap aja dalam beberapa tahun terakhir tetap aja itu jutaan orang dengan kehidupan nyata yang sedang berjuang ya. Jadi angka 8% itu walaupun kecil sebenarnya sih kalau kita lihat dari segi kacamata kita ya, dengan mata terbuka itu sebenarnya cukup banyak kan. Belum lagi ada orang-orang yang terpinggirkan kayak misalkan nggak pendata gitu, orang-orang yang dari kelompok-kelompok rentan miskin kan. Nah, kelompok ini tuh hidupnya rapuh banget secara ekonomi gitu. Sedikit aja ada guncangan kayak sakit, kehilangan kerja, kalau nggak harga naik itu mereka tuh bisa langsung jatuh miskin. Makanya kemiskinan itu bukan kondisi statis tapi dinamis dan bisa dialami sama siapa aja. Jadi kelompok ini tuh jarang banget ya ke capture atau ke data di data resmi atau statistik gitu. Padahal jumlahnya lumayan besar dan kondisinya cukup memprihatinkan juga untuk dibahas gitu dan butuh perhatian khusus juga. Karena ya balik lagi kemiskinan itu tuh spektrum gitu, bukan sekedar data hitam putih aja. Kalau misalkan kita bahas dari segi wilayah, kita lihat letak geografis dari wilayah Indonesia kan, itu kemiskinan kita tuh nggak merata karena itu biasanya itu disebabkan karena perbedaan antara wilayah kota dan desa gitu. Nah, menurut kalian pendapatnya gimana itu? Kalau secara umum sendiri tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang berada di perkotaan. Karena itu tuh juga akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, terus lapangan kerja di desa itu masih lebih terbatas. Jadi peluang keluar dari kemiskinan juga lebih kecil dibanding yang di perkotaan tadi. Benar banget. Jadi kayak apalagi ada nih kalau berdasarkan dari data daerah-daerah tertentu yang sulit untuk dijangkau gitu ya, kayak Maluku sama Papua itu tuh tingkat kemiskinan tuh bisa sampai 20-an persen, 25,90% ya di situ. Jadi artinya 1 dari 4 orang yang hidup di situ tuh hidup di bawah garis kemiskinan di daerah-daerah tersebut. Nah, itu tuh nunjukin ada ketimpangan pembangunan dan infrastruktur yang masih besar banget di Indonesia ini. Bagi di Pulau Jawa yang penduduknya juga banyak kan? Banyak banget. Itu makanya penting tuh untuk bedain antara jumlah absolut dan persentase. Karena kalau secara jumlah di Pulau Jawa sendiri itu lebih besar secara jumlah kan, tapi daerah lain lebih parah secara persentase. Nah, ini menunjukin juga kalau kemiskinan itu masalah nasional, tapi bentuk dan penyebabnya itu beda-beda di tiap wilayah gitu. Iya sih, emang betul. Penyebabnya pasti beda-beda kan. Tapi kalau misalkan kita dari segi faktor kenaikan biaya hidup tuh sebenarnya juga berpengaruh apa enggak tuh? Menurut aku sih beneran berpengaruh besar banget ya kalau biaya hidup tuh berpengaruh besar banget karena garis kemiskinan kan naik ya tiap tahun tuh, baik di kota maupun di desa semuanya tetap naik. Nah, kalau di perkotaan itu garis kemiskinan waktu itu naik dari 318.000 sampai jadi 829 atau 629.000 ya, 629.000 per bulan gitu, dan itu berarti naiknya cukup besar kan naiknya. Nah, sementara pendapatan banyak orang itu nggak naik secepat itu gitu. Akhirnya sebagian besar penghasilan itu habis buat kebutuhan dasarnya doang, nggak ada ruang buat untuk nabung, apalagi ningkatin kualitas hidupnya. Tapi ini tuh sebenarnya juga relate gak sih sama kehidupan sekarang ya? Kayak misalkan walaupun ada yang bilang katanya ekonomi tumbuh kan ya, kita nggak tahu tuh siapa yang bilang tuh ekonomi tumbuh kan. Padahal mah kondisi sebenarnya kan ya biaya harga naik, pajak naik, transportasi naik, semuanya naik, tapi ya dibilang ekonomi tumbuh padahal yang kita rasain pakai ya nggak terlalu kan. Nah, makanya itu pendidikan juga dianggap sebagai solusi penting juga tuh. Karena data menunjukin makin tinggi pendidikan seorang, rata-rata pendapatannya juga makin tinggi. Tapi pendidikan itu juga bukan solusi yang instan, apalagi kalau akses dan kualitasnya itu masih ada ketimpangan. Iya. Nah, selain pendidikan tuh sektor pekerjaan juga berpengaruh besar gitu. Karena banyak sektor pekerjaan, banyak perusahaan yang menyerap tenaga kerja tuh banyak besar, tapi upahnya tuh nggak sebanding sama apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi ini tuh bikin banyak orang, termasuk pekerja miskin, dia sudah bekerja, sudah mengeluarkan usahanya, tapi masih tergolong miskin karena upahnya nggak sebanding kayak gitu. Tapi kira-kira nih kalau menurut kalian berdua nih ya, ini tuh sebenarnya masih menjadi tantangan yang besar nggak sih buat Indonesia sendiri tuh, negara kita yang kita pijaki gitu? Mungkin ya. Menurut gue sih ya, banyak orang yang secara statistik itu bekerja, tapi pendapatannya itu nggak cukup gitu buat hidup layak. Karena mereka bekerja sering dianggap baik-baik aja, padahal realitanya enggak.
Karena kayak yang Galang bilang tadi, ini tuh nunjukin kalau misalnya kemiskinan tuh nggak bisa gitu dilihat dari satu indikator aja, dilihat dari statistik doang gitu. Padahal harus juga dilihat dari yang lain, misal dari upah, dari jam kerja, biaya hidup mereka juga, kebutuhan mereka, terus juga dari aspek sosialnya. Nah, tapi kalau misalkan kita tarik nih ya, kebijakan pemerintah sekarang tuh sebenarnya kan kita udah tahu nih udah berjalan tuh ya, dari kapan tahu lah, dari tahun ke tahun kebijakan pemerintah udah berjalan kan. Nah itu sebenarnya sih kebijakan yang diterapkan itu udah efektif apa belum sih? Kalau membantu sih udah ya, tapi kalau dibilang cukup menurut gue belum sih. Karena masih banyak kebijakan yang sifatnya itu jangka pendek dan belum menentu akar masalahnya. Oke, selain itu juga kalau menurut aku sih dari data ya, masalah data. Kayak pendataan tuh masih bermasalah banget. Kayak ada orang yang sebenarnya nggak begitu butuh, tapi ternyata dia kedata nih masuk ke dalam kemiskinan itu sendiri. Terus juga ada yang sebaliknya, kayak gitu. Jadi pendataan tuh masih kurang banget lah intinya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari segi generasi muda gitu kan, karena kayak kita masih juga anak muda juga kan, itu kan ada dari yang nggak kurang beruntung kan ya, yang merasa tekanan ekonomi itu. Nah itu kalau misalkan Sandwich generation ya. nah ya, tapi ini versi tekanan ekonominya. Nah itu masih bisa dikategorikan apa sih, bisa bilang tantangan kemiskinan apa enggak? Menurut gue ya, karena banyak anak muda ini hidup tanpa jaminan kerja yang tetap, tanpa tabungan, terus tanpa rasa aman juga. Mereka itu mungkin gak miskin hari ini, tapi sangat rentan banget di masa depan nanti. Nah kondisi itu tuh bikin banyak banget loh anak muda sekarang tuh jadi nunda rencana hidup. Kayak banyak banget tuh kayak misal buat lanjut pendidikan, kayak mereka memutuskan untuk putus sekolah aja, atau kayak lulus SMA terus langsung kerja gitu kan, banyak ya sekarang. Terus juga banyak banget Gen Z yang sekarang katanya nunda nikah kayak gitu kan, atau punya rumah gitu juga jadinya ketunda gitu karena masalah itu tadi. Artinya dampak kemiskinan tadi itu beneran jangka panjang banget sih, kayak rencana-rencana itu ke orang juga banyak yang jadi gagal, terus bisa lintas generasi juga. Dari semua persoalan yang dari awal kita bahas sampai sekarang ini emang kelihatan banget ya, apa sih, kemiskinan di Indonesia tuh masih jadi tugas PR lah bagi negara ini kan ya. Soalnya kemiskinan itu kan bukan cuma soal duit masyarakat, tapi ya pemerintah juga harus memberikan kebijakan yang benar-benar bisa bisa dibilang ya, bisa membantu mengatasi kemiskinan ini. Setuju sih. Makanya sebagai mahasiswa ini penting banget kita tuh nggak cuma hafal teorinya doang, tapi juga mengerti realitanya lah. Karena di balik angka-angka itu tuh ada manusia dan kehidupan nyatanya juga. Iya, jadi semoga dari podcast yang udah kita laksanakan tadi ya, kita ini bisa jadi lebih peka dan gak gampang ngejudge orang gitu. Karena buat memahami, buat nyari solusi masalah kemiskinan ini tuh kita harus paham banget akar masalahnya itu dari mana gitu. Ya mungkin itu saja ya obrolan kita pada hari kali ini ya. Semoga pemirsa di rumah yang mendengarkan podcast kami, podcast kelompok 2 ini bisa jadi menambah wawasan dan lebih kritis lagi, lebih peka lagi terhadap kemiskinan yang ada di Indonesia gitu kan. Sehingga bisa ya dampaknya, impactnya lah yang diharapkan bisa dirasakan, yaitu kemiskinan yang ada di negara ini bisa terselesaikan kan. Ya mungkin itu saja. Sekian dari podcast kelompok 2. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa di podcast lagi.